Teknologi paling luar biasa untuk memindahkan barang dan manusia mungkin adalah teleportasi. Sayangnya, kita tidak akan melihat mesin teleportasi dalam waktu dekat. Tapi kita akan bisa mengendarai mobil suak kemudi dengan sistem autopilot di jalan raya dan di udara. Kita juga akan mengendarai sepeda motor terbang dan naik kereta kapsul vakum untuk pergi dari New York ke Los Angeles hanya dalam beberapa menit. Jadi, mari kita mulai dari mobil suak kemudi. Prinsip pengoperasiannya sama untuk hampir semua kendaraan sejenis. Mobil dilengkapi kamera dan sensor, peta berpresisi tinggi, dan radar yang memindai situasi di jalan. Sebuah sistem terpadu menyatukan mesin-mesin tersebut. Masing-masing mobil tahu di mana posisi mobil lainnya, dan ini mencegah kecelakaan atau kemacetan lalu lintas. Tentu saja, saat ini mobil berautopilot tidak begitu mengesankan. Sudah banyak yang mengendarainya. Tapi bayangkan bagaimana jadinya jika semua kendaraan di bumi disatukan oleh kecerdasan buatan yang sama. Kita bisa bebas dari kemacetan selamanya. Komputer akan memprediksi situasi berbahaya dan mencegahnya. Tapi apa yang akan dilakukan orang-orang di jalan jika tidak mengemudikan mobilnya? Para pengembang akan fokus pada hiburan penumpang. Mobil akan bisa memprediksi durasi perjalanan dengan akurat. Apa kamu harus tiba tepat pada tengah hari? Oke, mobil mungkin dengan sengaja memperlambat atau menambah kecepatannya. Ini akan beralih menjadi asisten elektronik yang sesungguhnya. Kamu bisa mengikuti rapat, memesan makanan, dan memilih film dengan bantuan kontrol suara. Kursi pengemudi dilengkapi bioskop mini, konsol game, atau kulkas mini. Mereka yang suka berinteraksi dengan pengemudi akan bisa berbincang dengan kecerdasan buatan yang canggih. Tapi tentu saja, masalah juga akan muncul. Yang utama adalah ketepatan pengemudi yang berlebihan. Para ilmuwan dan pengembang sedang berupaya untuk memanusiakan mesin. Begini contohnya. Katakanlah mobil sedang melaju di jalan yang ramai dan mengamati ada seorang pria berdiri di pinggir jalan. Sistem internal mobil dengan cepat menganalisis situasi dan memutuskan bahwa orang tersebut akan melangkah ke jalan. Satu-satunya reaksi komputer adalah menepi. Mobil pun melambat. Mobil lain berhenti di belakangnya. Mobil pertama telah menciptakan situasi berbahaya dan kemacetan lalu lintas. Padahal pria tadi tidak berniat menyeberang jalan. Dia hanya berdiri menunggu temannya. Untuk mengatasi masalah ini, para pengembang di beberapa perusahaan melengkapi mobil dengan suara. Maksudnya, mereka mengajari mobil untuk membunyikan klakson. Dalam situasi berisiko, mobil ini akan membunyikan klakson seperti pengemudi yang sedang marah. Tapi mobil bisa melambat jika ada burung yang lewat. Bunyi klakson tidak akan menolongmu di sini. Di satu sisi, faktor manusia adalah salah satu penyebab utama kecelakaan jalan raya. Di sisi lain, manusia bisa menganalisis situasi dengan lebih baik dan memilih solusi yang tepat. Kecil kemungkinan mesin dengan autopilot akan berhenti untuk mengangkut orang yang menumpang di pinggir jalan. Mungkin orang ini sedang dalam masalah dan dia harus segera meninggalkan tempat itu, atau mungkin dia digigit ular dan harus segera ke rumah sakit. Komputer tidak bisa tahu hal itu, sedangkan pengemudi yang baik hati akan berhenti dan menawarkan bantuan. Bahkan jika dunia ini bebas dari kemacetan lalu lintas, manusia akan tetap berusaha mencapai sesuatu yang lebih, baik di jalan raya maupun di udara. Banyak insinyur percaya bahwa taksi dan bus terbang suak kemudi adalah masa depan transportasi. Tapi penerbangan bertenaga gravitasi baru akan muncul jauh di masa depan. Mesin semacam itu akan bekerja berdasarkan prinsip helikopter. Mesin ini akan berupa helikopter kecil bergaya yang dilengkapi fitur autopilot. Uber dan perusahaan lain berinvestasi dalam teknologi semacam itu. Dan mungkin sebentar lagi kamu akan bisa menggunakannya. Katakanlah kamu terlambat datang ke suatu acara. Kamu membuka aplikasi dan memesan helikopter terdekat denganmu. Selanjutnya, kamu menuju ke atap di mana banyak pesawat diparkir. Kemudian pilot akan membawamu ke tempat parkir tujuanmu. Dan dari sana, kamu dengan cepat mencapai lokasi yang diinginkan. Lalu bayangkanlah hal yang sama, tapi untuk banyak orang sekaligus. Kamu tiba di stasiun khusus dan naik bus besar bersayap. Bus tersebut lepas landas dan menempuh rute yang panjang, membawamu dan penumpang lainnya ke kota lain. Nah, bagaimana jika bus raksasa semacam itu bisa membawamu keluar angkasa? Tidak hanya mobil yang akan punya baling-baling, tapi juga sepeda motor. Bahkan sudah ada sepeda motor Hoover yang dirancang untuk satu penumpang. Cukup kenakan helm dan duduk di atas sebuah perangkat kecil.
Di tahun 2025, kamu bisa membelinya seharga $50.000. Tidak seperti mobil terbang, sepeda motor hover tidak bisa lepas landas ke tempat yang sangat tinggi atau melesat dengan kecepatan tinggi. Tapi di masa depan, teknologi ini akan berkembang. Taksi udara dan mobil autopilot hanya bisa beroperasi di udara atau di jalan yang mulus. Lalu bagaimana kalau kamu harus melintasi daerah dengan lanskap pegunungan atau rawa-rawa? Untuk area off-road seperti itu, Hyundai sudah mengembangkan SUV yang keren. Alih-alih roda, kendaraan ini memiliki kaki. Kendaraan berjalan ini mampu melintasi medan yang sulit dengan sangat nyaman. Setiap kaki memiliki lutut yang bisa ditekuk. Kendaraan ini akan membawamu ke bukit yang tinggi atau bahkan ke puncak gunung berapi. Tidak lama lagi, kamu nggak perlu pergi berbelanja karena toko-toko akan mendatangimu. Toyota telah menciptakan mobil unik yang bisa diubah menjadi toko barang apapun. Pakaian, bahan makanan, mainan, perhiasan, apa saja. Kendaraan semacam ini diharapkan mampu meningkatkan layanan pengiriman dan memberi kenyamanan lebih kepada orang-orang dalam perjalanan. Tapi teknologi paling luar biasa yang akan muncul di masa depan adalah Hyperloop. Ini adalah kereta api di atas bantalan aerodinamis. Bayangkan sebuah kapsul yang melaju dengan kecepatan 1.200 km per jam di dalam tabung vakum. Interiornya menyerupai kapsul pesawat antariksa. Cukup duduk di kursimu dan kencangkan sabuk pengaman. Saat ini, kamu sedang melaju dengan kecepatan yang melebihi kecepatan suara. Tapi di dalam kabin, kamu tidak merasakan kecepatan ini. Jika melihatnya dari luar, kereta ini akan melaju lebih cepat dari kedipan matamu. Dan begitulah cara kerjanya. Kamu tahu air hoki kan? Puck dengan mudah terbang ke seluruh area. Karena lubang-lubang kecil di seluruh meja melepaskan lapisan udara tipis. Puck tidak menyentuh meja itu sendiri, melainkan melayang. Tidak ada gesekan, jadi hanya bergerak di dalam arena. Hyperloop bekerja dengan prinsip yang sama. Tapi udara berasal dari kapsul, bukan dari tabung. Dengan demikian, ada jarak sangat tipis antara dinding kapsul dan terowongan. Dan dengan bantuan motor listrik, kereta ini pun bergerak. Oke, kita sudah tahu gaya gesekannya. Lalu bagaimana dengan hambatan udara? Faktanya, pada kecepatan sangat tinggi, benda-benda besar tidak dapat bergerak cepat jika udaranya sangat padat. Benda tersebut akan menabrak udara, dan ini membatasi kecepatannya. Pesawat terbang standar mengudara di ketinggian dengan kepadatan udara yang jauh lebih rendah untuk menghasilkan kecepatan tinggi. Itulah kenapa Hyperloop akan bergerak di dalam tabung. Peralatan khusus yang memompa udara keluar dari tabung ini akan bekerja pada bagian-bagian tertentu sepanjang rutenya. Tapi sedikit udara akan tetap ada di sana karena butuh banyak energi untuk menciptakan ruang hampa udara total. Sebuah kipas khusus di hidung kereta akan memindahkan semua udara yang masuk ke bawah kapsul. Pergerakan kereta vakum menyerupai cara kerja tabung pneumatik. Ini saat paket melewati jalur pipa yang dipasang di dalam gedung. Dan paket-paket ini bergerak melalui pipa-pipa tersebut berkat kompresi udara. Hyperloop akan beroperasi dengan panel surya yang dipasang di atap tabung. Elon Musk telah lama mengemukakan ide ini, tapi pengembangannya mengalami beberapa kesulitan. Celah udara antara tabung dan kapsul harus selalu sama. Retak, benturan, atau batu pada tabung bisa menghancurkan seluruh strukturnya. Bagaimana jika terjadi gempa bumi kecil di suatu tempat? Jika para insinyur berhasil mengembangkan teknologi ini, kita akan bisa bepergian dari Los Angeles ke New York hanya dalam beberapa menit.